yang seringkali orang tua itu tidak mengerti apa sih sebenarnya keinginan si anak. Nah, jangan khawatir Mams, berikut ini tips yang bisa Mams lakukan untuk mengatasi anak tantrum. Yang pertama, jangan malu ya, apalagi kalau misalnya tantrumnya terjadi di depan umum. Seperti yang tadi kita tahu nih, tantrum itu sebenarnya fase yang normal terjadi pada anak. Selanjutnya, tetap tenang dan jangan panik. Kalau misalnya Mams panik, nanti tantrumnya malah sulit lagi ditangani. Nah, kemudian Mams bisa cari tahu nih penyebab tantrum pada anak. Bisa loh tanyain ke si kecil apa sih yang jadi keinginan anaknya. Kemudian bisa alihkan perhatian si kecil, misalnya ke sesuatu yang lebih menarik nih. Nah, yang penting lagi nih Mams, jangan sampai terbawa emosi, apalagi sampai memukul anak. Kalau misalnya Mams malah memukul anak jadi makin gak percaya dan makin sulit lagi nanti untuk ditenanginnya. Selanjutnya, jangan buru-buru untuk merespons nih. Bisa didiamkan dulu dan tunggu anak untuk menyelesaikan tantrumnya. Kalau perlu, bawa anak ke tempat sepi, kemudian tunggu dulu sekitar 30 menit, baru deh Mams boleh peluk atau mengintervensi lebih lanjut. Mams juga bisa loh bernegosiasi dengan anak. Mams bisa nih diskusi dengan anak untuk menyelesaikan tantrumnya. Misalnya kalau anak gak mau makan siang, oke, kalau misalnya nangis terus, nanti jam makan siangnya habis. Nah, tapi kalau jam makan siangnya habis, kita gak bisa makan lagi loh sampai nanti jam makan malam. Pasti nanti lapar. Nah, biasanya anak akan berpikir dan menyelesaikan tantrumnya. Kalau nanti tantrumnya udah mereda, Mams bisa edukasi ke anak nih. Misalnya, kalau tadi nangis-nangis di mall, Mams bisa kasih tahu. Kalau misalnya masih nangis-nangis, Mams nggak ajak lagi ke mall. Atau kalau misalnya mau ke mall, jangan nangis lagi ya. Kemudian, kalau misalnya anak sudah mereda tantrumnya, Mams bisa puji atau apresiasi anak. Kemudian, sebenarnya jangan biarkan juga nih tantrum menjadi senjata anak. Mams boleh sih mengikuti keinginan anak, tapi berikan juga disiplin yang positif ya. Kemudian Mams juga jangan menyerah kalau misalnya tantrumnya anak belum mereda-reda. Dan Mams bisa minta nih bantuan dari orang lain. Mams, sebenarnya tantrum itu akan bisa mereda dengan sendirinya loh, seiring dengan perkembangan komunikasi anak. Kemudian tantrum juga bisa nih dikendalikan dengan cara atau teknik parenting yang baik. Pada anak usia 0-2 tahun, Mams bisa menggunakan teknik parenting yaitu secure attachment parenting dan juga disiplin yang positif. Jadi anak sedari kecil sudah diajarkan rasa aman dan juga memiliki jadwal harian. Tapi sebenarnya pada sebagian kasus, tantrum anak itu bisa terjadi karena ada gangguan yang lain nih. Misalnya gangguan penglihatan, pendengaran, atau gangguan kesehatan mental seperti autisme atau ADHD. Sehingga kalau misalnya tantrum anak sulit untuk berhenti atau misalnya berulang atau anak malah justru menyakiti dirinya sendiri, Mams sudah perlu bantuan psikolog atau psikiater anak nih. Gimana Mams? Sekarang udah lebih tenang kan untuk mengatasi anak yang tantrum? Nah, kalau misalnya Mams masih bingung tentang tantrum atau mau cek gejala kesehatan anak selanjutnya, bisa cek di aplikasi AI Care ya. Atau kalau mau baca lebih lanjut mengenai tantrum atau artikel kesehatan lainnya, bisa baca di website AI Care. Dalam pembahasan AI Care oleh Dr. Ayu Munawaroh dari paparan beliau untuk mengatasi anak tantrum, Dr. Ayu katakan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Tadi parents listener sudah sama-sama memahami apa yang harus kita lakukan ketika anak sedang mengalami tantrum. Kita harus tahu bahasa cinta mereka. Jika anak tantrum, jangan-jangan mereka sedang kehabisan atau sedang kekosongan bahasa cinta. Mau tahu lebih lanjut apa itu bahasa cinta? Setelah yang satu ini, kita akan kembali. Pagi-pagi gini enak lagi kalau bikin kopi. Tapi kayak kurang deh kalau cuma kopi aja. Nah, ini nih Cepis, keripik pisang berkualitas tinggi yang cocok untuk dijadikan cemilan pendamping. Cepis, keripiknya bikin asik. Ya, parents listener, untuk bahasa cinta. Bahasa cinta itu memiliki 5 poin. Poin yang pertama adalah physical touch. Berikan sentuhan kasih kepada mereka. Jika mereka memiliki perilaku suka menggigit, suka mencubit, bahkan membenturkan kepala, kita bisa dekati dan peluk mereka.